Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak yang hebat, cerdas, dan pantang menyerah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah dari segala keburukan maupun penyakit. Ketemu lagi dengan Pak Guru Budi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, serta tombol like-nya agar channel Pak Guru Budi dapat berkembang dan terus berkembang. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Pak Guru Budi menyajikan materi persepsi operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan untuk kelas 6 semester 1. Tetapi video ini bisa juga digunakan atau disimak bagi ananda sekalian yang masih duduk di kelas 4 maupun di kelas 5. Bagian di kelas 4 bisa digunakan untuk mengenal lebih lanjut tentang macam-macam bentuk pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Untuk kelas 5 bisa untuk lebih memperdalam atau untuk mengingat kembali. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadi lebih paham. Ya, seperti tujuan pembelajarannya yaitu mengingat kembali konsep pecahan, mengingat kembali macam-macam pecahan, dan mengingat kembali mencari bentuk pecahan yang lain yang senilai. Lanjut, kita masuk ke materi bagian pertama yaitu konsep pecahan. Kita ingat kembali, konsep pecahan adalah lambang bilangan yang mewakili suatu bagian dari bagian yang lain yang dinyatakan dalam bentuk pembilang dan penyebut atau notasi lainnya seperti desimal, persen, maupun palme. Contohnya, ayah membawa pizza yang akan dibagikan kepada 6 orang anaknya sama banyak. Apa yang harus ayah lakukan? Tentunya ayah tidak mau ke-6 anaknya saling berselisih atau bertengkar. Maka kira-kira apa yang harus ayah lakukan? Ya, betul. Ayah harus memotong pizza tersebut menjadi 6 bagian yang sama besar atau sama rata. Nah, ini ke-6-nya harus sama besar dan sama rata. Nah, contohnya ini udah ada ya. Nah, insya Allah ini sama besar dan sama rata. Nah, sekarang setiap potong, ini ada 6 potong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap potong ini mewakili 1/6 pizza yang ayah bawa. Atau bisa dinyatakan setiap potong memiliki nilai pecahan 1/6 atau 1/6. Nah, 1/6, angka 1 atau angka yang di atas dinamakan pembilang yang berasal dari banyaknya pizza utuh yang ayah bawa, ya, banyaknya bagian pizza utuh yang ayah bawa. Kemudian 6 ini atau bilangan yang di bawah dinamakan penyebut atau pembagi yang berasal dari tadi anak-anak yang akan mendapatkan potongan pizza. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ya, mudah-mudahan yang bagian pertama kalian sudah paham. Macam-macam pecahan. Pecahan terdiri dari pecahan biasa. Ya, pecahan biasa itu terdiri dari pembilang, yaitu angka yang di atasnya seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian terdiri lagi dari penyebut, yaitu angka yang berada di bawah per, itu dinamakan penyebut. Yang kedua, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. 3, desimal, bilangan dengan notasi koma atau diantaranya nanti ada tanda koma. Yang keempat adalah persen atau pecahan per 100 atau persen. Lanjut, mengubah pecahan senilai. Ada beberapa macam. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan biasa yang senilai. Jadi sama-sama pecahan biasa,
tetapi nanti ada perbedaan. Kita perhatikan. Ini caranya ada dua. Yang pertama menyederhanakan pecahan, yang kedua memperbesar pecahan. Menyederhanakan pecahan, contohnya 6/10 dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut yaitu 6 dan 10 dengan bilangan yang sama. Jadi 6 sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama dengan 10. Caranya gimana? Bisa menggunakan FEB. Contohnya sebagai berikut. 6/10 bisa dibagi atau bisa sama-sama dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Hasilnya 3/5. Maka 6/10 sama dengan 3/5. Senilai dengan 3/5. Jadi awalnya angka pembilangnya 6 diperkecil menjadi 3, kemudian awalnya angka penyebutnya 10 diperkecil menjadi 5. Kita lihat faktor pengecilnya atau faktor pembaginya sama kan, bilangannya sama-sama dibagi dengan 2. Nah, begitu cara menjadikan. Lanjut, memperbesar pecahan, yaitu pembilang atau mencari pembilang dan penyebut yang lebih besar angkanya, tapi nilainya tetap sama. Ya. Contoh 3/4, 6/8, dan 15/20. Kita lihat nih angka-angkanya. Semua angka pembilang 3, 6, dan 15. Ada kesamaan nggak di sini? Ya, betul. Semuanya adalah bilangan kelipatan 3. Kita lihat ini bawahnya. Penyebutnya ada 4, ada 8, ada 20. Apakah ada persamaannya? Ya, betul. Ada. Yaitu sama-sama bilangan kelipatan 4. Mari kita buktikan. 3/4. Jika kita kalikan dengan bilangan sama yaitu 2, maka 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, maka 3/4 senilai dengan 6/8. Betul ya? Lanjut. Sekarang kita coba kalikan dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15, 4 kali 5 sama dengan 20, maka 3/4 dikali 5/5 sama dengan 15/20. Kuncinya atau intinya memperbesar pecahan, yaitu mengalihkan pembilang serta mengalihkan penyebut dengan bilangan yang sama. Itu kuncinya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran yang senilai dan sebaliknya. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat ya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 5/3 dapat diubah menjadi 1/2/3. Bagaimana caranya atau asalnya dari mana? Kita lihat 5 dibagi 3. Kelipatan 3 yang mendekati 5 berapa? Atau berapa kali 3 yang mendekati 5? Ya tentunya 3 dikali 1 sama dengan 3. Sisanya berapa ke 5? Nah, sisanya 2. Nah, 1 ini menjadi bilangan bulat, kemudian sisanya menjadi pembilang. Maka 5/3 dirubah menjadi 1/2/3. Bisa ya? Lanjut. Yang kedua, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang sebagai pembilang yang baru, sedangkan penyebutnya tetap. Kita langsung lihat contohnya. 1/2/3. Caranya kalikan nih penyebutnya. 3 dikali 1 dengan bilangan bulat. Hasilnya berapa? 3. 3. Kemudian ditambahkan dengan 2 menjadi 5. 5 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 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 sama dengan 2. 2 dikali
Nah, seperti urutan operasi hitung campuran nih ya. Jadi dahulukan perkalian 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sedangkan penyebutnya tetap sama 3. Jadi 1/2/3 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/3. Oke, gimana? Sudah ingat kembali? Yuk lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal atau bilangan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan bilangan berkoma. Nah, tadi ada tanda koma ya, contohnya 0,5. 2. Bentuk pecahan dalam bilangan desimal ditentukan oleh banyaknya bilangan di belakang koma. Nah, ini kita lihat nilai tempat pecahan dalam bilangan desimal. Contohnya 24,359. Nah, angka 2-nya ini adalah menduduki nilai puluhan, maka nilainya menjadi 20. Angka 4-nya ini ya menduduki nilai satuan, nilainya tetap 4. Dibaca maka di depan koma ini 20. Karena ini di belakang koma masing-masing berapa nilainya? Di belakang koma, satu angka di belakang koma ini angka 3, maka nilainya adalah per 10 atau menjadi 3/10 jika dalam pecahan biasa. Kemudian bilangan 5 ini menjadi 5/100 karena 2 angka di belakang koma adalah per 100. Kemudian angka 9 dia menduduki nilai tempatnya di angka ketiga di belakang koma, maka dia per 1000. Jadi nilainya 9/1000. Demikian. Jadi makin banyak angkanya di belakang koma, maka singkatnya nolnya itu makin banyak. Kalau nolnya 1, 10, nolnya 2, 100, nolnya 3, 1000. Satu angka di belakang koma, nolnya 1, 10. 2 angka di belakang koma, nolnya 2, jadi per 100. 3 angka di belakang koma, nolnya ada 3, maka per 1000. Demikian seterusnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke bilangan persen. Persen disebut juga dengan bilangan pecahan berpenyebut 100. Maka dapat pula disimpulkan bahwa persen merupakan bilangan pecahan. Contoh, 24% sama nilainya dengan 24%. Oke, paham ya? Itu tadi macam-macam pecahan dan merubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Yuk, di akhir video ini untuk melatih kembali biar lebih paham, maka kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Nah, jangan lupa agar nanti Bapak Guru bisa menilai, kemudian bisa mengetahui apakah kalian sudah menguasai atau belum, dan bisa mengoreksi kalian, maka kerjakanlah menggunakan cara ya. Nanti setelah selesai kalian serahkan kepada Pak Guru dalam bentuk bisa foto ya, kalian foto hasil pekerjaan kalian di buku, foto dan kalian serahkan ya, tergantung guru kalian, bisa melalui Google Classroom maupun melalui WA Guru. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.